Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara semua. Kita masih ada pada seri esensi kehidupan, yaitu loving God passionately, and loving people unconditionally, and making disciple intentionally. Mengasihi Tuhan dengan gairah, mengasihi Tuhan dengan segenap yang ada dalam hidup kita. Inilah esensi kehidupan. Yesus merangkum seluruh kitab Taurat, kitab-kitab para nabi. Dari 66 kitab dalam Alkitab kita dirangkum dengan dua kata ini saja. Diringkas dengan dua kata, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesamamu manusia, siapapun sukunya, apapun agamanya, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, apa bukti atau implementasinya bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah, Tuhan memberikan ini secara praktis di dalam Perjanjian Lama. Dalam Keluaran pasal yang ke-20, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan atau 10 hukum-hukum Tuhan. 4 yang vertikal dan 6 itu yang horizontal. 4 itu implementasi bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan 6 itu adalah implementasi bagaimana ciri atau bukti kita mengasihi sesama kita manusia. Nah, kita sudah bahas 2 yang pertama, yaitu kalau engkau mengasihi Tuhan, maka yang pertama adalah ini: tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Tidak boleh. Engkau hanya menyembah satu Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak boleh membuat patung sesembahan apapun. Atau saya sudah sampaikan itu dalam judul khotbah seri Jangan Ada Berhala di Antara Kita. Nah, hari ini implementasi kalau kita mengasihi Tuhan yang ketiga adalah ini: kita tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, atau kita tidak memakai nama Tuhan secara sembarangan, sia-sia, tanpa menghormati nama itu, tanpa menghargai penyandang nama itu, dan tanpa kita sungguh-sungguh mempercayai nama itu. Nah, ini menyebut nama Tuhan sembarangan. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa artinya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan itu? Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di Amplified Bible-nya, dia berkata begini: You shall not take the name of the Lord your God in vain. In vain itu sia-sia. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Artinya sia-sia adalah ini, atau sembarangan. That is irreverently, tanpa menghormati nama itu. In false affirmation, dengan sebuah pujian tetapi yang palsu, false. Or in ways that invoke the character of God. Atau dengan cara ini, meragukan karakternya Tuhan, atau tidak hidup sesuai dengan karakternya Tuhan. For the Lord will not hold guiltless nor leave unpunished the one takes his name in vain, disregarding its reverence and its power. Yang tidak menghormati, mengakui kuasa Tuhan. Itu artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya adalah meragukan karakternya Tuhan, pujian yang sia-sia atau palsu, tidak menghormati penyandang nama itu, bahkan tidak mengakui bahwa nama itu nama yang berkuasa. Itu sebabnya ketika Musa diutus Tuhan kepada Fir'aun, Musa pertama adalah ini ketika diutus. Terus kalau mereka bertanya, siapa namamu? Tuhan menjawab, aku adalah aku. I am that I am. Dalam kata ini kata yang luar biasa sekali. Ya, I am that I am. Artinya, kalau kamu sakit, I am penyembuh kamu. Kalau kamu perlu uang,
I am yang menyediakan buat kamu. Kamu lemah, I am. Kamu perlu kuasa, I am. Semuanya, I am that I am. Itu nama yang luar biasa sekali. Aku adalah aku yang kamu perlukan. Semua yang kamu perlukan. Aku adalah aku. Nah, dalam terjemahan lain juga kata jangan menyebut nama Tuhan sembarangan lah ini. Don't misuse the name of the Lord. Jangan salah gunakan nama Tuhan. Jangan salah pakai nama Tuhan. Manfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan. Don't misuse the name of the Lord. Nah, bagaimana secara praktis kita misuse the name of the Lord ini? Atau menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia? Nah, ini satu hari saya ditegur oleh seorang mentor saya. Ya, dia berkata begini, karena seringkali saya menggunakan kata ini, my God. Ketika ngobrol, ketika lihat apa aja. Gitu. Kita, tanpa sadar itu keluar, ya kalau sekarang OMG atau my God, oh my God. Gitu. Saya ditegur, apa yang kamu katakan ketika kamu berkata, oh my God itu. Apakah itu hanyalah sebuah slogan, latah, atau cuma sekedar slang, ucapan-ucapan yang seperti kebanyakan orang lakukan. Karena semua orang yang tidak mempercayai Tuhan pun mengucapkan kata itu. Oh my God. Dari situ kemudian saya nggak pernah pakai kata itu lagi. Ya. Tapi kalau saya lagi kaget atau saya lagi ngobrol, saya pakai kata oh my gosh, ya. Atau wow, itu kayaknya lebih asik daripada menggunakan kata oh my God, tetapi kemudian sia-sia, tidak memaksudkannya, tidak dengan penuh hormat kepada nama itu. Ya. Atau kata lain yang sering banget kita lihat di istilah di film-film. Ya, kalau kita lihat itu kata Jesus Christ. Kata itu telah menjadi kata slogan, bahkan kata kutukan ketika orang marah, ketika orang ngomel, ketika orang tidak setuju, atau itu kata itu keluar. Ya, ini yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan tidak respect kepada nama itu. Tidak mengakui kuasanya dan tidak menghormati nama itu. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi menyebut nama Tuhan sembarangan itu artinya adalah in vain, sia-sia, tanpa arti dan makna apapun. Misuse, menyalahgunakan nama itu. Menggunakan nama itu sebagai mantra. Menggunakan nama itu untuk kepentingan diri sendiri. Menggunakan nama itu untuk cari uang untuk diri sendiri. Nah, ini menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Irreverent, tanpa menghormati penyandang nama itu tadi. Meragukan, disregard his power. Tidak mengakui kuasanya. Ya. Nah, ini semua yang dimaksudkan dengan masuk kategori menggunakan, memakai, menyalahgunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Saya suami, saya juga ayah. Saya harus hati-hati menggunakan nama istri saya. Walaupun istri saya S3, doktor manajemen pendidikan. Namanya dia dikenal di dunia pendidikan. Di Jawa Tengah paling tidak. Jadi saya harus menjaga nama itu. Menjaga kredibilitas nama itu. Supaya nama itu tetap dihormati dan diakui. Saya nggak mau pakai nama itu. Mencoreng nama itu dengan ketika saya hidup ngawur, hidup nggak benar, pasti nama istri saya juga akan terbawa-bawa. Oh, suami siapa itu? Oh, suaminya Dr. Inawati Budiono. Itu terbawa. Atau saya sebagai seorang bapak. Ketika saya hidup tidak benar. Tidak representing Tuhan dalam karakter dan kuasa. Maka anak saya akan malu. Dulu orang bangga jadi anaknya Soeharto. Ya, tapi kemudian ketika Soeharto rejim 30 tahun. Itu runtuh. Sekarang malu. Orang-orang nama Soeharto telah identik dengan rezim otoriter diktator 30 tahun. Nama. Itu sebabnya dalam doa Tuhan Yesus mengajar begini dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu.
dikuduskan atau dimuliakan dalam terjemahan lain. Kita harus memuliakan namanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ini yang harus menjadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Kita menghormati nama itu, menjaga nama itu, memelihara nama itu, mengharumkan nama itu, dan memuliakan nama itu, dan menguduskan nama itu. Ya. Karena itu, sama. Saya harus seperti saya memuliakan nama istri saya. Menjaga baik-baik nama istri saya. Menjaga baik-baik nama diri saya. Karena apapun yang terjadi dengan saya, anak saya akan terbawa-bawa ikut. Nah inilah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Yaitu dengan memuliakan namanya, menjaga namanya tetap kudus, menghormati nama itu, dan mempercayai karakternya dan kuasa dari nama itu. So, itu sebabnya ketika kita memuliakan nama itu dan menguduskan nama itu dalam hidup kita sehari-hari, maka ketika kita pakai nama itu, kita berkata dalam nama Yesus setan pergi. Dalam nama Yesus, ya, setan kamu kalah. Sakit kamu sembuh. Maka di situ ada kuasa setiap kali kita ucapkan nama itu. Tapi kalau nama itu telah menjadi begitu familiar, nama itu telah menjadi begitu rusak karena kehidupan karakter kita tidak menghormati nama itu. Maka yang terjadi adalah ketika kita mengucapkan nama itu, setan tertawa. Karena diucapkan dari mulut kehidupan yang tidak selaras hidupnya dengan nama itu. So, jangan misuse, gunakan, pakai, sebut nama Tuhan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara.